Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dalam Bayangkara Inspiratif. Selanjutnya ada Bribka Agus Susilo, Banit Kamsa Satbinmas Polres Sukoharjo yang rutin melakukan kegiatan religius dengan berkhotbah di berbagai masjid. Selain itu, Bribka Agus Susilo juga membina Paguyuban Bodronoyo yang menaungi pembinaan para pedagang dan UMKM dalam peningkatan ekonomi masyarakat. Bribka Agus Susilo, Banit Kamsa Satbinmas Polres Sukoharjo rutin melakukan kegiatan religius dengan berkhutbah di berbagai masjid. Selain itu, Bribka Agus Susilo juga membina Paguyuban Bodronoyo yang menaungi pembinaan para pedagang dan UMKM dalam peningkatan ekonomi masyarakat. Paguyuban Bodronoyo membina dan juga membuka peluang warga untuk bersama memanfaatkan potensi desa. Di antaranya, mengelola penitipan sepeda di sekitar perusahaan, memberikan pembinaan kepada para pedagang dan UMKM. Dalam kegiatan religius, Bribka Agus Susilo membentuk majelis pengajian, melakukan khutbah di berbagai masjid di wilayah Sukoharjo, dan menyampaikan pesan Kamtibmas kepada warga. Dan pemirsa, untuk mengetahui bagaimana Bribka Agus Susilo melakukan kegiatan religius dengan berkhotbah di berbagai masjid serta membina Paguyuban Bodronoyo yang menaungi pembinaan para pedagang dan UMKM, saat ini kita telah terhubung dengan Bribka Agus Susilo. Selamat siang Pak Agus. Selamat siang Mbak. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sehat Pak Agus? Alhamdulillah sehat, Mbak. Bapak, mungkin ini kita akan berangkat melalui program yang Bapak lakukan begitu. Bapak seringkali melakukan khotbah di berbagai masjid. Apa yang melatar belakangi Pak Agus melakukan hal ini, Bapak? Mohon izin sebelumnya kami sampaikan kepada Bapak Kapolres Sukoharjo, Bapak Sigit, yang telah memberikan tempat dan waktu pada kami. Sesuai dengan yang Mbak tanyakan tadi, bahwasanya berawal dari kami atau saya dulu melihat bahwasanya di Indonesia, khususnya di Sukoharjo, demikian banyak masjid-masjid yang sudah didirikan, termasuk sekarang ini Polres Sukoharjo sedang membangun masjid yang insya Allah sebentar lagi jadi. Kemudian dengan banyaknya masjid-masjid tersebut, dari pemikiran saya, terkadang ada masjid yang sebagian itu mungkin untuk khotib ataupun penceramahnya kadang belum terisi. Mungkin berawal dari itu, Mbak. Baik, lalu ada berapa banyak masjid yang rutin memang Bapak kunjungi begitu? Untuk masjid yang sering saya kunjungi, bahwasanya kalau di Jawanya ada Pasaran, ada Paing, kemudian Legi, ada Wage, maka setiap Jumat sesuai dengan Pasaran, misalnya Jumat Paing ataupun Jumat Legi, nah saya mendatangi masjid. Mungkin ada, kalau di Pasaran ada 5 masjid, dalam 1 bulan mungkin ada 5 pekan, maka saya sesuai dengan waktu saya berkunjung. Mungkin setiap masjid 1 pekan sekali. Yang sering saya kunjungi mungkin 5 atau 4 masjid. Sesuai dengan 1 bulan itu ada 4 kali Jumatan gitu, untuk hari Jumat. Baik, ini Pak Agus kan rutin begitu ya berkhotbah di masjid-masjid di wilayah Sukoharjo. Apakah Bapak memang memiliki background edukasi keagamaan begitu Pak? Kalau background edukasi, alhamdulillah, mungkin dari kecil saya dulu cerita sedikit ini Mbak. Dari SD saya dulu, alhamdulillah dengan adanya pendidikan atau SD Muhammadiyah, kemudian adanya SMP Muhammadiyah, kemudian dilanjutkan dengan sekolah-sekolah Muhammadiyah. Jadi saya berawal dari sekolah-sekolah yang ada di sekitar Sukoharjo, mungkin juga termasuk belajar. Dulu sebelumnya saya
berdinas di Polda Lampung. Jadi di Polda Lampung termasuk banyak yang mungkin ada dari ustadz-ustadz yang mungkin dari NU, dari Muhammadiyah, maka kami belajar. Mungkin berawal dari itu Mbak, dari SD, dari SMP, kemudian SMA, dan belajar dari ustadz-ustadz yang ada, gitu Mbak. Baik, tadi kami juga menyaksikan begitu ya Pak Agus berkhotbah menggunakan seragam kepolisian. Apakah itu artinya tema-tema yang Bapak bawakan ini tidak jauh dari pengamanan begitu Bapak? Terima kasih Mbak. Jadi bahwasanya kami atau saya mengisi khotbah di masjid dengan berseragam itu sesuai dengan apa yang sudah disampaikan atau tunjuk dari pimpinan dari Polres Sukoharjo, khususnya Bapak Kapolres, Pak Sigit, adanya program Dai Kamtibmas. Maka saya bersempatan dengan adanya program Dai Kamtibmas tersebut, saya setiap berkhutbah memakai baju seragam, juga termasuk saya dalam satu majelis menggunakan baju-baju seragam, khususnya kepolisian. Itu dalam rangka yang pertama itu kemudian juga untuk memberikan pendekatan kepada masyarakat bahwasanya polisi dengan masyarakat itu bisa saling bergandengan, gitu Mbak. Baik, itu artinya kegiatan khotbah yang Anda lakukan ini berkaitan juga dengan pesan-pesan Kamtibmas begitu ya Pak Agus. Lalu siapa saja Bapak yang datang ke majelis Anda? Jadi Mbak, yang datang dalam majelis mungkin termasuk bukan saya sendiri Mbak yang membina majelis tersebut. Mungkin saya bekerja sama dengan ustadz-ustadz yang ada di Sukoharjo, ustadz-ustadz yang melakukan pembinaan. Kami juga bersama-sama beliau ustadz-ustadz, para kiai dari Sukoharjo ini bersama-sama untuk melaksanakan pembinaan. Bagaimana umat ini sesuai dengan pesan Bapak Kapolres Sukoharjo, Bapak Sigit, ya, dengan tagline ataupun dengan moto semboyan sa'alawasi. Maka di setiap khutbah maka saya menyampaikan yang moto dari Bapak Kapolres, saya sampaikan pada jamaah masjid tersebut, Mbak. Itu Mbak. Baik Pak Agus, selain kegiatan religius, Anda juga membina Paguyuban Bodronoyo yang menaungi pembinaan pedagang dan UMKM dalam peningkatan ekonomi masyarakat. Kegiatan apa saja Bapak yang dilakukan dalam kegiatan perekonomian tersebut? Baik Mbak, jadi sesuai dengan tagline Bapak Kapolres Sukoharjo, sebulan sa'alawasi, maka saya menerapkan moto tersebut kepada masyarakat di sekitar kami. Dan ini sesuai dengan program yang ada di Polri, yaitu Polisi RW. Jadi kami membina warga di RW kami yang ada di Parangjoro, khususnya di RW 3. Kami membina warga yang ada di RW 3 ya, dengan berdirinya perusahaan-perusahaan di sekitar kami. Maka kami bersama ya Bapak RW, Bapak RT, ya khususnya kami membina ya warga sekitar agar dengan berdirinya perusahaan tersebut membawa manfaat pada masyarakat, sehingga ya, timbul kami membentuk satu paguyuban yang namanya Bodronoyo. Di situ membina kurang lebih ada 15 UMKM termasuk pedagang kecil, kemudian ada tempat ya, titipan sepeda yang dibeli oleh masyarakat, sehingga kami mengharapkan adanya Paguyuban Bodronoyo tersebut membawa manfaat pada masyarakat dan meningkatkan ekonomi dan juga bisa menciptakan keamanan ketertiban di lingkungan kami Desa Parangjoro khususnya di RW 3. Itu Mbak. Baik, kalau dampak signifikan apa Bapak setelah adanya pembinaan Paguyuban Bodronoyo terhadap masyarakat? Bagaimana respon dari masyarakat? Alhamdulillah, respon bagi masyarakat sangat mendukung. Jadi dengan adanya pedagang bisa berdagang di
sekitar pabrik atau perusahaan di Parangjoro tersebut. Ya, khususnya para pemuda, kami juga mengangkat para pemuda yang biasanya belum ada pekerjaan, dengan adanya titipan sepeda mungkin bisa terbantu dengan pekerjaan tersebut. Kemudian para warga di sekitar Parangjoro adanya paguyuban, maka bersama-sama ya membangun ataupun meningkatkan kehidupan. Jadi dengan adanya paguyuban tersebut ya banyak warga yang atau ibu-ibu mungkin mbak-mbak yang mungkin belum bekerja bisa memanfaatkan waktu untuk sambil berdagang dan sebagainya, sehingga memberikan manfaat paguyuban tersebut, Mbak. Baik Pak Agus, pesan apa yang Anda sampaikan kepada masyarakat tentang pentingnya agama dalam fondasi untuk mencari kebutuhan hidup? Baik, terima kasih Mbak. Jadi kami sebelumnya terima kasih kepada Bapak Kapolres Sukoharjo, Bapak Sigit, dan telah memberikan petunjuk bimbingan kepada kami dengan adanya moto semboyan seduluran salawase yang kami terapkan, yang diterapkan khususnya di lingkungan Polres Sukoharjo. Maka pesan-pesan beliau kami sampaikan kepada masyarakat agar masyarakat tetap bersatu, tetap guyup rukun, meskipun berbeda-beda, tapi dengan perbedaan tersebut ya tidak menjadikan kita istilahnya pecah belah, tapi justru mari kita bersatu membangun masyarakat ini, membangun negara ini, khususnya kita membangun masyarakat Sukoharjo sesuai dengan semboyannya, yaitu Sukoharjo Makmur. Demikian, Mbak. Baik, terima kasih Bamnit Kamsa Satbinmas Bribka Agus Susilo. Semoga jika kita melihat dari program Bapak Kapolres Sukoharjo begitu ya, dan juga tadi programnya dari Bapak Sigit dan juga Pak Sutrisno dan juga Pak Agus, semoga semakin memperkuat fondasi karakter masyarakat Sukoharjo begitu. Terima kasih Bapak, sehat selalu dan salam presisi. Terima kasih Mbak, salam presisi. Assalamualaikum, Duran, salamasi. Merdeka. Baik pemirsa, informasi dari perjuangan personel kepolisian dari berbagai wilayah di Indonesia tadi sekaligus menutup jumpa kita di Bayangkara Inspiratif hari ini. Saya Mentari Tanzil, terima kasih atas perhatian Anda. Salam presisi.